Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Hendar Prihadi SEMM, yang kami hormati Ketua YPN Pelita Nusantara Ibu Dr. Anda Hajah Tutik Rumiatun MM, yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas SMK Kota Semarang, yang kami hormati Ketua STIE Pelita Nusantara Bapak Untung Widodo SEMM, yang kami hormati Kepala SMK Pelita Nusantara 1 Ibu Dr. Anda Hajah Eni Luyanti, yang kami hormati Kepala SMK Pelita Nusantara 2 Bapak Dr. Andes Sabto Hadi Suparto, dan yang kami hormati seluruh Bapak Ibu yang hadir dalam acara peringatan Hari Guru Nasional pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat, hidayah, dan pertolongannya kita dapat hadir pada acara peringatan Hari Guru Nasional Keluarga Besar Yayasan Pendidikan Nasional Pelita Nusantara. Hadirin yang berbahagia, kami sebagai pembicara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan dirangkai menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Pelita Nusantara, sambutan tokoh masyarakat menginspirasi guru penggerak, pembacaan doa, dan diakhiri dengan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, acara kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu kami persilakan berdiri.
Hadirin kami silakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Ketua YPN Pelita Nusantara kepada Ibu Dr. Anda Hajah Tutik Rumiatun MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hendi beserta stafnya. Yang saya hormati pula Bapak Ketua STIE Pena, Bapak Untung Widodo SEMM. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Pelita Nusantara II, Bapak Dr. Andes Hadi, saya ulang. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Pelita Nusantara I, Ibu Hajah Dr. Randa Eni Yulianti. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Pelita Nusantara II, Bapak Sabto Hadi Suparto. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan juga Bapak Ibu semuanya mewakili dari PN1, PN2, STIE Pena, dan dari Yayasan Pelita Nusantara. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dari Bapak Ibu semua memenuhi undangan kami dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2020. Mestinya yang berdiri di sini direncanakan Bapak Pembina Yayasan Pelita Nusantara, namun ada keperluan mendadak beliau ke Medan, jadi mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidakhadirannya. Juga ada beberapa pengurus yayasan, pengawas, dan juga anggota pembina yang saat ini belum bisa hadir. Juga saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya dari PN1, PN2, dari STIE Pena yang saat ini kebetulan tidak bisa bergabung dengan kami di ruangan ini. Ini bukan berarti dari yayasan itu pilih-pilih, bukan ya, karena yang pertama saat ini di PN1 dan PN2 memang lagi ada tes akhir, tes UAS. Kemudian sesuai dengan protokol kesehatan kita juga dibatasi agar tidak ada kerumunan yang terlalu banyak. Oleh karena itu dari tiap-tiap unit memang kita atur dari PN1, PN2 masing-masing 15 orang, dari STIE undangan yang kami bagikan 5 orang, dari yayasan juga 5 orang. Demikian, sekali lagi kami mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya yang khususnya hari ini tidak bisa berkumpul di ruangan ini. Namun kami menyediakan fasilitas Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini secara daring, mudah-mudahan tidak ada kendala apapun. Kemudian saya sangat-sangat berterima kasih pada Pak Hendi yang menyempatkan rawuh di lingkungan Pelita Nusantara dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional yang ke-20 tahun 2020, dan kami sangat merasa tersanjung atas kerawaannya dan mohon nanti pada sambutan yang akan diberikan ada beberapa manfaat untuk Bapak Ibu guru kami.
Bapak Ibu semuanya hadirin yang kami muliakan, pada pandemi COVID-19 ini tentunya kita menyadari semua bahwa tidak hanya berimbas di bidang kesehatan, sosial dan ekonomi, tapi juga di dunia pendidikan. Kami merasakan semua betapa susah dan segala upaya yang kita upayakan supaya pembelajaran tetap berjalan dengan baik dan maksimal. Tentunya ini suatu hal yang tidak mudah, namun kita berupaya yang semuanya sekarang dilakukan dengan cara daring atau dengan medsos. Yang dulu Bapak Ibu ada yang belum bisa mengikuti, pada saat ini saya katakan harus dipaksa dan terpaksa harus bisa, karena mau tidak mau pembelajaran memang harus dilakukan secara daring. Selain itu juga kita rasakan betapa susahnya untuk menghubungi siswa-siswa kami yang berbagai macam keadaan sosial ekonominya, meskipun sudah ada beberapa bantuan yang kita berikan, misalnya kuota pulsa dan sebagainya, namun khusus untuk siswa baru yang sama sekali kita belum pernah tatap muka, ini juga merupakan kesulitan bagi Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang sampai saat ini belum pernah mengikuti kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu terpaksa harus home visit, harus rajin untuk menghubungi mereka. Ini saya sangat salut dengan usaha Bapak Ibu semuanya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mungkin sampai saat ini masih tersendat-sendat untuk mengikuti pembelajaran secara daring, ini saya harapkan tidak usah malu bertanya kepada mereka yang lebih mengetahui. Contohnya misalnya saja, wah saya kepala sekolah kok harus tanya kepada salah satu guru saya atau malah tanya kepada tulmen saya, ini tidak usah merasa malu. Jadi marilah kita belajar bersama demi kemajuan Pelita Nusantara. Kemudian harapan saya juga bahwa untuk mengikuti kemajuan di dunia teknologi ini, meskipun persentasenya belum 100%, tapi di Pelita Nusantara ini sudah berupaya untuk mendekati limit 100%. Di yayasan sudah terima laporan kalau tiap-tiap unit mengadakan pelatihan. Saya salut sekali, meskipun ini tutor juga dari lingkungan sendiri, ada beberapa teman guru yang lebih mengetahui. Selanjutnya Bapak Ibu, mengapa peringatan Hari Guru Nasional itu kita peringati di tahun 2020, yang saat ini dalam kondisi yang sangat sulit seperti ini. Saya mengingatkan bahwa sebagai guru ini tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu kepada anak didiknya, tapi yang lebih daripada itu, Bapak Ibu guru mempunyai peran juga untuk mentransfer of value-nya, jadi nilai-nilai karakter dan budi pekertinya. Ini tentunya sangat sulit secara daring, berbeda kalau kita melakukannya dalam tatap muka seperti sehari-hari sebelum COVID-19. Jadi hasil yang kita harapkan tentunya sama seperti kalau kita pada saat melakukan tatap muka, meskipun beberapa kendala yang kita hadapi. Kemudian pengabdian guru perlu
apresiasi dan menjadi tolak ukur di masa yang akan datang, di mana di tengah kondisi COVID ini kita tetap semangat dan dengan tulus ikhlas mengantarkan generasi muda menjadi generasi yang profesional di bidangnya dan berakhlak mulia. Hadirin yang berbahagia, kita wujudkan guru penggerak, di situ tema yang tertera di depan, yang mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi pada lembaga pendidikan. Sebelum masuk ke loyalitas dan dedikasi, saya mengingatkan juga bahwa adanya istilah guru penggerak di sini memang untuk mensukseskan salah satu program yang dinyatakan oleh Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim. Cuma perlu Bapak Ibu ketahui bahwa guru penggerak ini adalah juga sebagai PNS. Cuma bedanya apa? Karena guru penggerak ini diwadahi oleh P3K, PPPK. Ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi P3-nya itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sama-sama apa bedanya PNS dengan guru penggerak ini? Yang antara lain ya, banyak sekali bedanya, cuma saya sebutkan antara lain. Pertama, kalau PNS memang mempunyai tunjangan pensiun, tapi kalau guru penggerak ini tidak. Kemudian guru penggerak ini minimal kontraknya 1 tahun, jadi bisa diperpanjang tergantung evaluasi dari masing-masing unit yang ditempati dan laporan ke Dinas Pendidikan. Kemudian untuk guru penggerak ini tidak ada jenjang karier, tapi ada pengembangan kompetensi. Tapi kalau PNS kan ada jenjang kariernya, ada tunjangan macam-macam. Untuk tahun 2020 belum ada seleksi guru penggerak karena kasus COVID-19 ini. Direncanakan nanti di tahun 2021 ada, dan kalau saya baca itu masih belum berani menyampaikan berapa kuotanya, cuma dikatakan tentunya lebih banyak dari tahun 2019. Bagi Bapak Ibu yang sebelumnya pernah mengikuti seleksi CPNS tapi belum berhasil, bisa mendaftarkan sebagai guru penggerak. Usia yang disyaratkan antara minimum 20 tahun sampai dengan satu tahun sebelum usia pensiun. Jadi kalau guru itu pensiunnya umur 60 tahun, berarti umur 59 tahun masih boleh mendaftar, dan kalau lolos kan masih punya masa kerja 1 tahun. Kemudian ada seleksi administrasi, ada syarat tidak pernah dipidana, ada syarat juga tidak menjadi anggota parpol, ada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Tentunya hampir sama dengan CPNS, misalnya mata pelajaran tertentu yang dibutuhkan. Lalu bagaimana misalnya ada teman-teman kita yang ikut mendaftar dan nantinya berhasil, saya dukung dan saya persilakan, cuma tentunya karena masa kerjanya itu minimum 1 tahun, dan kalau nanti 1 tahun tidak diperpanjang, guru penggerak ini punya NIP juga, tapi NIP-nya kan berlaku 1 tahun tadi minimal.
Kan berarti Bapak Ibu sudah keluar dari Pelita Nusantara. Apakah saya boleh masuk lagi Bu ke Pelita Nusantara? Nah, ini ada beberapa pertimbangan. Kalau menurut saya ya karena sudah keluar masuk lagi ya berarti masa kerjanya dihitung dari 0 tahun juga ya. Kemudian yang kedua, kalau posisi yang Bapak Ibu tinggalkan belum terisi oleh guru lain, jadi itu yang bisa saya tekankan. Tapi silahkan mencoba bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi guru penggerak. Jadi bagi yang lolos itu pun nanti ada pendidikan terlebih dulu. Tugasnya apa? Guru penggerak itu. Kemudian loyalitas dan dedikasi ini terhadap lembaga pendidikan, ini langsung saja saya masuk ke wilayah kita, ke Pelita Nusantara. Yang pertama, saya ingatkan bahwa Pelita Nusantara ini adalah sawah ladang kita. Jadi Bapak Ibu semuanya tentunya berharap kesejahteraan di Pelita Nusantara ini ya paling tidak tidak di bawah target yang menyedihkan lah, kalau bisa ya sesuai yang kita harapkan. Namun perlu kita ketahui bahwa biaya yang kita butuhkan itu adalah tergantung dari para siswa, dari SPP yang dibayarkan oleh siswa. Beda dengan sekolah negeri ya. Itu ada bantuan dari pemerintah, fasilitas gedung juga sudah ada. Kita gedung bangun sendiri, kalau mengajukan bantuan ada yang diloloskan, alhamdulillah. Tapi pada umumnya kita tergantung kepada SPP anak-anak. Padahal SPP ini untuk Pelita Nusantara adalah yang paling murah lah dibanding sekolah swasta yang lainnya. Hanya sekitaran 250.000 per bulan, dan itu pun tiap bulannya tidak mesti masuk 100%, maksimal itu 80% masuk, itu sudah bagus semasa tidak COVID. Tapi setelah COVID ini ya ada pemasukan, tentunya ya tidak sebesar itu. Jadi tolong sawah ladang kita ini dijaga betul-betul, dan juga kebersamaan kita tidak hanya secara simbolis. Pada pagi hari ini saya lihat semuanya pakai seragam. Ini bukan karena Pak Hendi rawuh nih Pak. Memang dari 5 hari kerja di tempat kami ada 3 hari yang kita punya seragam tertentu. Sebanyak penghuni Pelita Nusantara ini, dari karyawan sampai guru sampai dosen, semuanya memakai seragam yang kita tentukan. Terima kasih kalau Bapak Ibu sudah mematuhi aturan yang kami sampaikan. Kemudian juga kebersamaan ini saya harapkan terwujud dengan kinerja Bapak Ibu dalam melayani anak didik kita. Juga dalam hal yang lain-lain, misalnya untuk mencari siswa, ini kita dikepung oleh beberapa SMK yang berdekatan lokasinya. Ini juga kita harus promosi besar-besaran dan pandai-pandai merayu kepada calon peserta didik kita supaya mau sebagai siswa di Pelita Nusantara. Juga terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, ini juga kita sangat-sangat kesulitan untuk mencari mahasiswa, meskipun segala kemudahan sudah kami sampaikan. Setiap penerimaan siswa baru atau ada mahasiswa baru, penerimaan mahasiswa baru ini ada panitia tersendiri. Namun bagi Bapak Ibu yang
tidak terlibat di kepanitiaan, ini saya harapkan tidak hanya bertopang dagu tapi tetap juga untuk berpartisipasi mendapatkan calon siswa baru. Ini idealnya sebagai sales ya. Ini menjadi sales itu juga susah ya. Bagaimana cara merayu supaya konsumen yang kita hadapi ini akhirnya nanti final masuk ke Pelita Nusantara. Disinilah perlunya soft skill bagi Bapak Ibu semua. Jadi hard skillnya saya percaya Bapak Ibu semuanya sudah memenuhi kompetensinya. Untuk soft skill ini tidak semua orang bisa. Saya mengakui ini sulit, tapi marilah kita belajar supaya kita bisa menjadi sales yang baik, bagaimana menghadapi konsumen, bisa menghadapi orang tua siswa, mungkin orang tua siswa yang akan mendaftar ini pertama kali kita harap kita ketemu kita masih malu-malu atau masih mikir-mikir, kita jangan putus asa, coba dekati lagi, PDKT lagi, bagaimana cara menyampaikan, tentunya tutur kata kita juga menurut mereka tentunya ada penilaian, juga sopan santun kita, mungkin juga cara berpakaian kita, ini perlu dipelajari dan bisa dipraktekkan. Andai kata semuanya bergerak bersama, tentunya kesulitan itu tidak akan terlalu berat kita tanggung sendiri. Kemudian yang berikutnya loyalitas ya, ini kepada lembaga pendidikan kita. Tadi saya ingatkan tentang sawah ladang, tentang sebagai sales. Kemudian juga saya harapkan untuk Bapak Ibu yang senior, misalnya ada guru baru, ini hendaknya dibimbing lah yang menjadi guru yang baik, jangan dikompori supaya ikut gengnya misalnya. Ini misalnya kalau bapak-bapak ini ada yang suka merokok, ada guru baru malah direkrut jadi anggotanya, ini gengnya ahli hisab. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu di Pelita Nusantara ya, karena memang ada larangan untuk merokok di lingkungan sekolah. Kemudian juga Bapak Ibu yang lebih senior ini juga mudah-mudahan tidak terjadi di Pelita Nusantara, karena saya dapat cerita dari teman yang di sekolah lain itu mengatakan guru seniornya saja memberi contoh yang tidak baik. Misalnya pada waktu tes harian atau tes mid semester atau tes ujian akhir, ini panitia sudah menunjuk pengawas untuk menyusun pengawas ruang ini yang jaga A dan B, ruang ini C dan D dan sebetulnya. Tapi teman saya mengatakan, wah aku enggak mau di ruang 1 karena saya enggak cocok dengan teman yang sudah dipasang oleh panitia, terus pindah ke ruang yang lain. Nah, jadwalnya dicoret-coret. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi di tempat kita, biarlah di tetangga kita seperti itu. Jadi contoh-contoh yang tidak baik ini jangan merambat ke Pelita Nusantara. Kemudian sebagai loyalitas yang lain, saya mengharapkan tadi antara hard skill dan soft skill ini imbang, tapi di sumber daya manusia kita di Pelita Nusantara ini apakah semuanya sudah seperti itu? Ya, harapan saya seperti itu, tapi ada juga mungkin hard skill-nya baik,
tapi soft skill-nya kurang atau sebaliknya atau malah dua-duanya kurang. Nah, ini yang masih merasa kurang ini bisa belajar sendiri dari temannya, jadi sekaligus tidak usah malu-malu ya. Kemudian juga di PN1 ada prodi pemasaran. Ini tentunya di prodi itu diajarkan bagaimana menjadi sales yang baik, bagaimana cara memasarkan dagangannya dengan baik, bagaimana cara berpenampilan yang sopan. Saya kira ini rata-rata kaprodinya ada di sini. Jadi yang hadir di sini Bapak ini rata-rata dari wakil kepala sekolah, lalu dari ketua program keahlian. Oleh karena itu ada beberapa guru yang lainnya sehingga sejumlah yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, untuk Bapak Ibu guru semuanya, dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 ini, Pelita Nusantara sekali lagi sangat bersyukur karena Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat sehingga bisa berkumpul di sini, dan juga atas kerahuan Pak Edi ini tadi saya mengatakan tersanjung dan mengharapkan beberapa masukan dari beliau agar nanti menambah semangat Bapak Ibu semua dalam menjalankan tugas. Menurut yang saya ketahui, Hari Guru Nasional ini diresmikan dengan Kepres nomor 78 tahun 94. Ini baru diakui secara resmi sebagai Hari Guru Nasional. Padahal Persatuan Guru itu sudah ada sejak tahun 1912. Waktu itu namanya masih Persatuan Guru Hindia Belanda. Ini disingkat PGHB ya. Pada tahun 1942 sampai 1602 sampai 1942 kita masih dijajah Belanda. Tahun 1932 PGHB berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia. Ini kongres pertamanya. Selanjutnya di tahun 1945 berubah lagi nama menjadi PGRI, dan kongres pertamanya tanggal 24 dan 25 November di Surakarta. Pada tahun 1994 baru diakui sebagai Hari Guru Nasional. Ini sedikit masukan atau wawasan yang saya sampaikan, mudah-mudahan kalau ada kurangnya mohon maaf. Dan sebelum sambutan ini saya akhiri, sekali lagi saya mohon maaf andai kata ada tutur kata yang tidak berkenan. Ini ada titipan agar Bapak Ibu mengucapkan yel, masing-masing bawa bunga ya tadi ya. Nah, bunganya dipegang, nanti diacungkan ke atas dengan semangat. Ya. Mohon, yang belum dapat bunga. Ya, yang belum dapat bunga. Ya.
Iya, saya mulai deh, nanti kalau saya mengucapkan Pelita Nusantara dijawab saya supaya di waktunya tidak molor-molor, sekali ya yang bersemangat dan keras nih. Pelita Nusantara jaya. Ya. Saya yang kedua Hari Guru Nasional dijawab luar biasa. Hari Guru Nasional luar biasa. Terima kasih. Kalau saya Kota Semarang hebat. Kota Semarang Hebat. terakhir saya mengatakan Pak Endi jawab menginspirasi. Pak Endi Inspirasi. terima kasih. Dulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Hajah Tutik Rumiatun MM atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan dan pengarahan dari tokoh masyarakat yang menginspirasi guru penggerak. Kepada yang terhormat Bapak Haji Hendar Priyadi SEMM, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa, Mas. Shalom, berkah dalem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, sahabat, sedulur, seluruh keluarga besar Pelita Nusantara yang selalu saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Secara khusus kagem Bu Tuti selaku Ketua Yayasan Pelita Nusantara, ada Mas Untung dari STIE, itu ada alumninya Mas, Mbak Hani itu ya. Ada Bu Eni dari SMK Pelita Nusantara 1 serta Mas Sabto dari Kepala Sekolah ya Mas. Kepala SMK Pelita Nusantara 2 dan Bapak Ibu sekalian, termasuk ada teman-teman KNPI, Mas Dakir, Mas Fori, Pak Eko, Mas Roji dan semuanya. Pada kesempatan yang baik ini saya juga mau memulai yel. Tadi apa? Pelita Nusantara. Ya. Yang kedua, Guru Hari Guru Nasional luar biasa. Hari Guru Nasional luar biasa. Yang ketiga Semarang Hebat. Tambahi dong Pak, semakin hebat ya. Yang keempat Yojo Pak Hendi. Apa ya? Yang keempat apa? Udah 3 aja. Pertama Pelita Nusantara Jaya. Hari Guru Nasional Luar biasa. Semarang Semakin hebat. Alhamdulillah, tepuk tangan buat kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, kita harus berterima kasih kepada Bu Tutik. Bu Tutik tadi sudah memberikan banyak hal masukan kepada kita. Paling tidak saya lihat tadi ada 20 lembar sambutannya dan itu bolak-balik loh. Sudah selesai gini masih dibolak lagi nih. Wah, berarti 40 lembar. Ini kalau kuliah itu udah 2 SKS. Jadi kita nyicil hari ini sudah nyicil dapat kuliah dari Bu Tutik 2 SKS. Nah, pada kesempatan yang baik ini atas nama pribadi dan juga atas nama kawan-kawan semuanya yang ada di Semarang, kami mengucapkan selamat Hari Guru Nasional yang ke-75. Mudah-mudahan para guru ini semakin semakin menginspirasi, semakin up to date keilmuannya dan mampu membawa adik-adik kita memasuki jenjang-jenjang di kemudian hari menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dengan baik. Plus tambahan kesejahteraannya semakin meningkat. Nah kan gitu. Ini penting karena seringkali orang mengatakan jabatan guru ini adalah pengabdian. Saya setuju di sektor pengabdiannya. Kenapa saya setuju? Karena ini tidak hanya sebuah tugas menurunkan keilmuannya pada anak didik, tapi juga bagaimana kemudian anak didik ini diajari tentang pendidikan mental. Tidak hanya persoalan akhlak dan agama, tapi mental spiritual terkait dengan kondisi-kondisi hari ini di Indonesia khususnya Semarang. Warisan luhur bangsa kita ini kan luar biasa. Gotong
royong, tenggang rasa, saling tolong menolong. Ini sempat hilang di beberapa adik-adik generasi-generasi di bawah kita. Mereka misalnya sederhana saja, naik bis kota, naik BRT, ada orang hamil berdiri, cah nom lanang, cah SMP, kita duduk Pelita Nusantara, saya yakin ya, bukan SMK Pelita Nusantara. Itu juga kayaknya mereka hilang tenggang rasanya, tetap aja duduk, padahal ibu-ibu hamil itu berdiri gitu. Saya sempat berpikir melihat itu, ya sudah gantian saya enggak apa-apa, tapi apakah yang begini-begini ini orang tuanya sudah lupa ngajarin, gurunya sudah lupa ngajarin, atau mungkin kita juga sudah tidak peka dengan persoalan-persoalan itu. Maka konsep guru adalah digugu dan ditiru, ini menjadi mutlak. Saya berharap para guru yang ada di Kota Semarang khususnya mampu memahami filosofi tersebut. Jadi jangan sampai kemudian guru ketemu siswanya di tempat karaoke, waduh medeni, itu berarti bukan digugu dan ditiru. Guru ketemu siswanya di tempat-tempat yang tidak pas, itu bukan konsep digugu dan ditiru. Kami terus mendorong, mensupport para guru khususnya di Semarang, supaya konsep pengabdian ini bukan hanya berupa pengabdian guru ke anak didiknya, tapi kemudian pemerintah, lembaga pendidikan yang lain juga memperhatikan konsep ekonomi kesejahteraan para guru tersebut. Dan ini sudah kami lakukan, terutama di guru negeri. Yang guru swasta gimana? Nah nanti saya cerita. Bapak Ibu sekalian, tadi Bu Tutik juga sudah bercerita bahwa Hari Guru Nasional ini ditetapkan melalui Kepres 78 ya Bu, Kepres 78 tahun 94. Substansinya ada dua. Yang pertama, pemerintah mengingatkan kita bahwa lompatan pembangunan nasional ini semuanya juga harus melibatkan para guru. Mendidik anak-anak, mendidik adik-adik kita, kemudian membuat bangsa kita menjadi bangsa yang semakin hari secara intelektual dan kemajuannya semakin oke. Yang kedua, pemerintah mencoba menghormati para guru yang ada di seluruh bangsa Indonesia ini, termasuk di Kota Semarang. Nah, melihat hal tersebut, Bapak Ibu sekalian, saya waktu tahun 2010, kemudian 2012 jadi PLT Wali, kami fokuskan pembangunan di Kota Semarang itu di fundamentalnya ada dua. Satu, di persoalan kesehatan. Kok iso Pak Endi? Iya sederhana. Orang nggak sehat nggak bisa ngapa-ngapain. Maka masyarakat Semarang harus dijamin kesehatannya. Ada UHC, ada ambulan hebat, fasilitas puskesmas kita, dan yang tidak kalah penting, kesejahteraan para tenaga kesehatan harus kita naikkan. Itu yang pertama. Setelah orangnya sehat, apa yang dilakukan pemerintah? Yang kedua, di sektor pendidikan. Kenapa ini fokus Pak Endi? Iya, wes sehat, nek lolak-lolok ngopo, kan gitu. Maka nek sehat, kudu kemudian pinter, secara intelektual oke, kemudian dia bisa berkreasi, melakukan inovasi, melakukan riset untuk pengembangan organisasi dan kotanya. Ini siapa yang ngajarin? Para guru. Maka waktu itu konsep saya adalah yang pertama, di sekolah negeri dulu ya Pak. Tidak boleh ada sekolah negeri kemudian yang secara infrastruktur tidak oke. Kita sering malu waktu itu, tiba-tiba atap SD apa roboh, monggoro-goro traktore ngerjak gini ora apik. Kok ora apik kenapa? Ono sesuatu nggo sekolah. Nah yang itu tidak. Yang kedua, saya juga tidak kepingin hardware-nya, misalnya komputer ndak ada, lab ndak ada di sekolah-sekolah yang ada di Kota Semarang. Ini harus dipenuhi. Nah yang ketiga, waktu itu saya melihat ada keluhan para guru, khususnya yang PNS. Pak, saya ini kan guru bersertifikasi. Iya, setiap bulan kan dapat, apa itu Mas? Kalau sertifikasi itu apa? Tunjangan sertifikasi. Iya, kok saya nggak dapat TPP? Kan gitu. Ya sudah, mulai 2019 selain sertifikasi juga TPP. Yang non ASN, mari. Pak, kok saya cuma dapat 600.000, 700.000? Ya sebentar, saya kumpulkan teman-teman. Ini gimana para guru kita
bisa diajak lari. Nek ben sasi entuk 600-700.000. Ya kan? Dia mau fokus ngajar adik-adik kita, tapi anak-anaknya di rumah bingung mau makan. Maka dia harus nyambi ada yang namanya Grab, Gojek, dan lain-lain. Konsep saya sederhana. Pemerintah yang menentukan UMK, maka semua siapapun yang bekerja di pemerintah kota harus minimal UMK. Dan mulai 2016, non-ASN, para guru yang ada di kota sudah mendapatkan di atas UMK. Sekarang pun sudah kita golongkan. Non-ASN yang diploma berapa, yang sarjana berapa, yang SMA berapa, semuanya sudah di atas 3 juta. Bagaimana dengan sekolah swasta? Nah sekarang ini yang lagi kita fokus dan pikirkan adalah di sekolah swasta. Persoalan-persoalan yang saya temukan pada saat saya mengembangkan dunia pendidikan di sekolah negeri hari ini cukup banyak di sekolah swasta. Tapi saya yakin Pelita Nusantara tidak begitu. Gurunya, saya kemarin ketemu sama guru-guru di SD saya. Dulu zaman saya SD, sekolah saya ini favorit. Ya, banyak orang-orang sekolah di situ. Nah kemarin ketemu guru-guru pada sambat. Satu kelas rata-rata 5-10 orang. Oh ngoten Bu, lah terus gajiannya jenengan pripun? Nah, sama yayasan saya dikasih 300.000. Itu pun kadang sebulan dikasih, sebulan lagi telat. Waduh, bahaya Bu. Jenengan mesti ngajarin nggak fokus. Ya pasti tuh Pak Endi tolong dibantu. Kita tahun ini ada 40 sekolah swasta yang kita gratiskan dibiayai pemerintah kota. Tahun depan berkembang 82. Tahun berikutnya saya kepengennya sebanyak-banyaknya. Sampai kemudian orang, siswa, adik-adik kita tidak kesulitan kemudian pada saat dia pengen sekolah, tidak hanya di negeri dan swasta. Dan dengan semakin banyaknya anggaran dari pemerintah masuk ke sekolah swasta, harapannya gaji guru tidak telat, kemudian juga gaji guru bisa ditingkatkan, gitu ya. Tapi waktu debat, mohon maaf, ini agak nyerempet. Waktu debat atau penajaman visi kampanye, waktu itu saya sama Pak Mudi saya dikejar. Pak Endi kalau cuman gitu tok gurunya nggak naik-naik kesejahteraannya. Ya bismillahirrahmanirrahim Pak Mudi, saya bilang gitu. Pokoknya kita lihat semakin banyak pendapatan pemerintah kota dari kontribusi pajak, retribusi maupun investasi, saya juga akan perhatikan kesejahteraan hal-hal tersebut, kan gitu. Kalau ada yang tepuk tangan tapi enggak jadi kan? Ya. Kan enggak ada yang tepuk tangan. Ya bismillah, saya selalu begitu. Saya ini menghargai jeripaya para guru, sehingga hal-hal seperti itu pun pasti saya akan pikirkan. Bismillah, seiring dengan perkembangan kota mudah-mudahan PAD-nya semakin meningkat. Nah bagaimana dengan SMK Pelita Nusantara? Sayangnya kok bukan kewenangan pemerintah Kota Semarang, kan gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, Anda bisa menganjurkan para siswa-siswi yang ada di SMK untuk bisa mendapatkan beasiswa dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Jadi monggo, kita ada beasiswa prestasi, ada beasiswa untuk warga miskin di tingkat SMA, SMK. Nanti kalau benar-benar ketemu siswa-siswinya yang pinter, ya kemudian kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk bayar uang sekolah, jenengan bisa ke Pak saya. Mas Roji, bisa tukeran enggak? Tes ya. Nek Bu Tuti mic-e apik, nek aku ora apik. Mentang-mentang ketua yayasan ya Bu, itu Mas Roji juga gitu. Saya ulangi lagi, Bu Eni, kalau nanti ada siswa-siswinya di tempat panjenengan yang secara biaya agak kesulitan, jenengan bisa komunikasi dengan saya atau Pak Gunawan selaku Kepala Dinas Pendidikan, ada beasiswa. Nah itu yang bisa kami sampaikan, tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kemudian kita mensyukuri hari ini apa yang sudah kita dapat. Insya Allah pada saat kita mensyukuri, maka Allah akan melimpahkan banyak rezeki lagi kepada kita. Ini konsep ini saya juga selalu meyakini. Seperti kemarin, tiba-tiba setelah saya 10 hari dirawat di rumah sakit, di swab 3 kali negatif. Yang swab keempat saya dinyatakan COVID, saya sempat shock. Kok iso ya, aku ning ndi nganggo masker.
Tapi kemudian saya mengikhlaskan diri, saya mensyukuri ini sebagai sebuah ujian. Saya bilang sama diri saya, mungkin Allah mengingatkan saya supaya istirahat. Tapi kemudian bergolak lagi pikiran, loh kok istirahat kok pas kampanye, engkau piye. Tapi saya bilang lagi, ya sudah, yang penting bersyukur hari ini masih diberi hal-hal yang lebih baik dari yang lain. Kemudian saya mengikhlaskan diri, diobati dokter, dan COVID saya ini bukan COVID OTG kawan-kawan. COVID saya ini COVID yang sudah gejala klinis, jadi badannya panas, batuk, sesek, pokoknya enggak enak, badan ini seperti tulang-tulang dilolosi semua. Maka kalau sampai hari ini ada yang mengatakan COVID ini adalah hoax, konspirasi antara Amerika dan Cina, itu justru dia yang mengatakan hoax. COVID ini benar-benar ada. Dan dari pengalaman saya Bapak Ibu, saya kan sering diskusi sama dokter, dok, yang itu kok meninggal kenapa ya? Wah, dia datang kemarin sudah kondisinya sesak nafasnya udah kritis. Yang itu kok meninggal ya? Iya, dia nggak mau diobati dengan pola ini. Jadi alhamdulillah karena saya manut, saya sembuh. Saya kemudian punya kesimpulan, COVID ini bisa disembuhkan dokter-dokter Semarang, asal tidak telat ditangani. COVID ini kalau istilah saya virus yang cerdas. Kok iso Pak Endi? Loh, satu dengan yang lain itu beda kok Bu. Saya misalnya 3 kali swabnya negatif, yang lain katanya penciumannya hilang, rasanya hilang. Saya enggak merasakan, ada yang sampai diare mangsur-mangsur. Lah kalau orang kemudian tidak jeli, pada saat diare yang dipikir, iya sakit diare biasa, dia enggak ngerti kalau COVID. Ya untung kemudian ketututan alhamdulillah sehat. Seperti saya 3 kali di swab. Saya ngomong sama dokter, Pak Hendi, dari 100% penderita COVID di dunia, ada 10% yang dia secara klinis terindikasi COVID, dinyatakan positif COVID, tapi swabnya negatif. Lah, padahal itu saya sudah kepengennya pulang aja karena kampanye. Coba bayangkan kalau waktu itu saya pulang, wah mungkin tidak bisa ketemu sama panjenengan di sini. Tapi alhamdulillah inilah konsep bersyukur yang harus terus kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim, saya berdoa panjenengan selalu sehat. Daripada urusan dokter, hari ini kita terapkan 4M dengan baik. Memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak, dan membaca doa sesering mungkin. Terima kasih, Pelita Nusantara Jaya, insya Allah guru semakin sejahtera, Semarang semakin hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Hendra Priyadi SMM, kami ucapkan banyak terima kasih atas sambutan dan pengarahannya. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Himne Guru. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penyerahan cendera mata dari Ketua Yayasan Pendidikan Pelita Nusantara kepada Bapak Haji Hendra Priyadi SEMM. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Situti Rumatan MM dan Bapak Haji Hendra Priyadi SEMM. Acara selanjutnya adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita acara berdoa. Untuk yang agama non-muslim kami persilakan berdoa sesuai agama dan keyakinannya. Bagi yang muslim dipersilakan mengamini doa yang saya pandu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ya'afi wa yukafi majida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa atimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Berdoa dipersilakan. Ya Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu, karena hanya atas kuasa dan izin-Mu lah pada hari ini kami bisa berkumpul dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2020. Untuk itu ya Allah, berkati dan ridhoi acara kami ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami yang hadir di tempat ini di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, jadikanlah Hari Guru Nasional tahun ini sebagai momentum untuk meningkatkan mutu, kualitas, kesejahteraan, perlindungan bagi guru dan tenaga kependidikan secara komprehensif, dan meningkatkan profesionalisme guru-guru kami untuk mendidik putra-putri menjadi pelajar Pancasila sejati. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami sangat mendambakan guru-guru kami menjadi pendidik-pendidik sejati, menjadi hamba-Mu yang selalu menyempai ilmu pengetahuan, mendidik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, menjadi panutan dan inspirasi bagi anak-anak bangsa ini, sehingga bangsa ini memiliki peradaban yang unggul dan mulia, bangsa yang memiliki kecerdasan yang paripurna, serta berbudi-budi yang luhur. Ya Rob, muliakan guru kami dengan karya-karya mereka yang bermakna bagi anak-anak bangsa ini. Ya Allah, Ya Mujibas Syairin, dalam peringatan Hari Guru Nasional tahun ini bertepatan dengan menjelang pemilihan kepala daerah di Kota Semarang, lancarkanlah melaksanakan pilkada di Kota Semarang. Cukup satu putaran, terpilih wali kota yang gagah dan amanah. Ya Allah, Anta Rabbuna, telah hadir di hadapan kami, hamba-Mu yang fakir, hamba-Mu yang dhaif, hamba-Mu yang mulia Hendra Priyadi. Kabulkanlah niat ikhlasnya untuk menjadi wali kota 5 tahun ke depan di bawah bimbingan dan petunjuk-Mu ya Allah. Mudahkanlah jalannya, jauhkanlah mara bahayanya, singkirkanlah penghalangnya, jagalah jasmani dan rohaninya, agar melalui tangan-tangan kebijaksanaan Hendra Priyadi, Kota Semarang menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma ya Allah ya Hadi, Tuhan yang maha pemberi petunjuk, tunjukkanlah yang benar itu tampak benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya. Dan tunjukkanlah yang salah itu salah, dan berilah kekuatan kepada kami
untuk dapat menjauhinya. Sehatkanlah kami, kuatkanlah kami, jauhkanlah kami dari mara bahaya wabah COVID-19. Dan Engkau maha berkenan mengangkat wabah ini dari negeri kami tercinta ini, khususnya di kota Semarang. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka lara'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sayyid Rozi Esaki yang telah memimpin doa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah foto bersama dengan Bapak Hendi. Untuk yang pertama, Ibu Hajah Tuti Rumiatun, Ibu Hajah Eni, Bapak Sabto, dan Bapak Untung. Kami persilahkan. Untuk persiapan Bapak Ibu Guru PN 1. Untuk persiapan guru Bapak Ibu Guru PN 1. Ya, persiapan PN 1. Dilanjutkan PN 2. Agak jaga jarak. PN 1. Jaga jarak ya. Monggo Pak Mudakir, guru PN 1. Ada yang di atas, Bapak Ibu. Jempol. Persiapan PN 2. Setelah PN 2, Yayasan dan STIE. Monggo PN 2. Dilanjutkan dengan Bapak Ibu STIE dan Yayasan. Bapak Ibu yang berbahagia, acara yang terakhir yaitu penutup acara demi acara peringatan Hari Guru Nasional pada hari ini telah terlewati dengan baik. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam memandu dan membacakan susunan acara. Ya. Kami mengucapkan selamat Hari Guru Nasional tahun 2020 kepada guru-guru di seluruh Indonesia. Jangan pernah lelah menjadi pelita bagi negeri ini dan selalu menjadi patriot bagi pahlawan bangsa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan hadirin semuanya, kami persilakan untuk menikmati hidangan di Yayasan Pelita Nusantara, di kantor Pelita Nusantara. Selamat Hari Guru, Bu Ambar.